Akuisisi Disney terhadap 20th Century Fox sukses bikin para penggemar superhero Marvel menggelinjang sejak tahun 2018. Soalnya, kan X-Men dan beberapa IP karakter Marvel lain, terutama yang muncul di awal genre superhero 2000-an, ada di bawah naungan Fox. Maka dengan memilih Fox, berarti sekarang Disney bisa leluasa meluaskan jagat Marvel Cinematic Universe dengan karakter-karakter superhero ikonik seperti geng X-Men itu. Ini kan momen yang gede banget buat penggemar superhero. Sebuah momen yang rasanya ya pantas dijadikan film. Bayangkan menceritakan superhero pindah studio dengan segala komplikasi dan candaan yang bisa dihasilkan dari sana. Pasti lucu dan seru sekali. Itulah yang persisnya dilakukan oleh Shawn Levy pada film ketiga dari Deadpool ini. Sutradara ini tahu bahwa tidak ada lagi tempat yang lebih tepat untuk membahas penggabungan superhero ini, merayakannya beserta seluruh nostalgia, selain pada bingkai dunia Deadpool yang memang dikenal lewat konsep meta, breaking the fourth wall-nya. Namun bagaimana dengan cerita si Deadpool itu sendiri? Ya, seperti yang terpampang pada judul, di film ini dia tidak sendiri. Tidak jika Wade Wilson ingin dunia yang berisi teman-teman dan orang tercintanya selamat. Jadi ceritanya, universe atau timeline Deadpool akan segera menghilang karena sudah tidak lagi stabil. Mainly karena Wolverine sebagai penambatnya sudah tidak ada, ya kan? Oleh TVA, organisasi yang berwenang terhadap semua universe, Wade diberikan kesempatan, atau mungkin tepatnya pilihan. Wade bekerjasama dengan mereka, atau tetap tinggal dan ikut menghilang bersama seantero semestanya. Nah, sebagai seorang Deadpool yang pada dasarnya dia tuh nggak bisa diatur, Wade memilih aksinya sendiri. Dia pergi lintas semesta mencari Wolverine yang baru untuk dibawa ke semestanya. Tapi Wolverine yang didapatkan oleh Deadpool adalah Logan yang sedang dalam titik terendah dalam hidup. Keadaan semakin ribet bagi Deadpool karena TVA menganggap mereka berdua ini bikin kacau, sehingga kedua superhero tersebut dibanish ke Void, tanah buangan karakter-karakter yang tidak punya tempat di semesta manapun. Jadi ya, pada intinya film ini sebenarnya adalah buddy trip adventure. Dan kayaknya memang di antara karakter superhero komik yang paling hits untuk dipasangkan ya Deadpool sama Wolverine ini. Karena dari segi aktor aja nih, Ryan Reynolds sama Hugh Jackman udah sama-sama ikonik dan gak bisa lepas dari superhero mereka masing-masing. Mereka sama-sama kayak born to play these roles gitu. Gak kebayang kalau orang lain yang meranin Deadpool ataupun Wolverine. Plus, peran mereka ini punya histori yang butuh untuk segera diperbaiki. Kita butuh interaksi Deadpool dan Wolverine yang bukan dari film X-Men Origins Wolverine tahun 2009. Lalu dari segi karakter, dua superhero ini udah formula yang tepat untuk buddy trip. Perfect banget. Karena kan formulanya itu dua tokoh sentral yang dengan karakterisasi berlawanan. Nah, di sini kita punya yang satu karakter nggak bisa diam, heboh, kurang ajar, bercanda melulu. Sementara satunya lagi lebih pendiam, tapi ya nggak tenang juga, tapi dia tuh penggerutu, nggak sabaran, dan di cerita versi ini Wolverine dibikin amat sangat gampang meledak. Jadi adegan bonding mereka nanti bakal kocak semua, karena akan meliputi banyak sekali adegan berantem berdarah-darah. Yang jadi semakin seru karena kalau ada satu kesamaan di antara kedua mereka ini, maka itu adalah dua-duanya nggak bisa mati. Disinilah masalahnya, Wolverine dalam lore-nya kan udah mati. Bagaimana menghidupkan dia kembali tanpa melecehkan kehormatan cerita sebelumnya? Nah, disinilah ketika MCU sudah menyiapkan jawaban yang menurutku masih merupakan sebuah pedang bermata dua, yaitu konsep multiverse itu sendiri. Aku pikir di sini tuh mereka ngetes air mungkin. Wolverine yang dihadirkan di sini adalah Wolverine yang bukan dari Logan, tapi diambil dari universe atau timeline lain. Ya kan, memang konsep multiverse memungkinkan Disney untuk bisa menghidupmatikan karakter. It doesn't matter mereka mati karena ada infinite versions dari karakter tersebut dalam multiverse. Besok-besok bukan tidak mungkin Iron Man atau Black Widow yang dihadirkan kembali. Ya tergantung aktornya kapan mau nostalgia lagi balik gitu. Nah, sebagai penggemar kita kan happy-happy aja, ya kan? Superhero favorit kita kembali, kita senang. Tapi secara cerita, sebagai sebuah big picture, sebagai kesinambungan karena ini adalah cinematic universe, kita nggak bisa deny kalau konsep ini melemahkan stake. Ketika mati tidak lagi jadi resiko terbesar buat karakter, maka apa yang bisa kita pedulikan? Ketika journey mereka selesai lalu bisa dimunculkan lagi, entah itu diulang atau completely different out of nowhere, bagaimana kita ngikutin? Nah, tapi setidaknya di film ini, ya
naskah masih sanggup lah ngasih muatan cerminan paralel dari kedua tokoh sentral, yakni sama-sama soal menjadi bagian dari tim. Ya, Deadpool masih continue dengan 2 film dia sebelumnya. Dia tuh pengen jadi bagian dari sesuatu. Di awal cerita kita dikasih lihat adegan kocak dia interview. Ceritanya dia pengen ngelamar jadi Avengers. Nah, pembelajarannya masih seputar bagaimana dia yang selfish belajar jadi team player, ya kan? Soalnya sama Deadpool lain dari universe lain pun dia tuh susah akur gitu. Nah, stake dihadirkan dari Deadpool harus berjuang demi keselamatan teman-teman universe-nya. Sedangkan Wolverine ini kadang terasa lebih dramatis. Dia menganggap dirinya kan screw up. Di semestanya teman-teman X-Men sudah pada tewas, sementara dia tidak ada di sana bersama mereka. Jadi Wolverine di sini adalah orang yang mencoba untuk menghormati his fallen teammates. Lalu konfliknya tuh dia merasa dirinya pantas untuk sendirian gitu karena meninggalin teman-temannya. Nah, journey Wolverine di sini tuh ultimately akan mengarah kepada kenapa dia terus memakai kostum kuning biru yang norak itu. Menurutku ini penulisan yang sangat cerdas dari film. Mereka berhasil membuat hal yang sudah lama dituntut oleh fans terkait Wolverine harusnya pakai kostum sesuai komik menjadi aspek yang punya arti bagi karakter itu sendiri. Pada akhirnya mereka berdua memang belajar untuk menjadi bagian dari satu sama lain, bahwa tim bukan harus sesuatu yang besar. Tim cukup circle kecil orang-orang yang dipedulikan. Orang-orang yang ketika kita berjuang demi mereka akan sama saja dengan kita berjuang untuk diri kita sendiri, karena mereka akan melakukan hal yang sama untuk kita. Nah, bicara soal menjadi bagian dari tim, film ini memang kayak pengen bilang welcome, selamat datang kepada para superhero dari Fox. Para superhero generasi awal di dunia sinematik yang tentu saja sangat berbekas bagi kita semua. Aku nggak bakal nyebut mereka siapa, karena nanti bakal spoiler. Yang jelas, film ini bukan hanya ngasih platform buat mereka-mereka agar bisa muncul lagi, dan juga ngasih kesempatan untuk mereka mengakhiri kisah mereka, tapi juga ngajak mereka tuh bermain-main dengan state genre superhero komik sekarang ini. Kayak ada dimunculin aktor yang meranin 2 superhero Marvel yang berbeda karena tadinya kan beda studio. Ataupun ada juga dihadirkan karakter superhero yang belum kesampaian untuk difilmkan, sehingga castingnya juga di sini nurut ke fan casting yang sempat marak dulu, tuntutan fans lah. Nah, world building film ini didesain untuk membahas itu semua. Dimana Void merupakan padang tandus udah kayak dunia Mad Max berisi karakter-karakter atau bahkan konsep yang terlupakan. Gimana TVA itu udah kayak personifikasi dari Disney itu sendiri, mengatur IP Marvel mana masuk timeline mana. Nah, dunia film ini exciting dan fun, tapi aku juga bisa melihat bahwa konsep begini tuh dapat menjadi too much bagi penonton kasual. Babak awal film ini tuh benar-benar struggle nyari pijakan gimana karakter-karakter superhero ini bisa masuk ke dunia MCU. Ini penonton kasual yang mungkin nggak ngikutin, ya nggak bakal kena. Audiens yang lebih muda, yang belum nyicipin era superhero 2000-an, juga bisa missing out cerita sama jokes di film ini. Dan ini perlu dicatat oleh film bahwa ini bukan kesalahan penonton kurang referensi loh. Karena film harus ketika munculin karakter ya harus dibahas gitu. Jangan cuma lewat ke cameo. Film ini misalnya punya villain menarik, tapi karena fokusnya kurang, jadi terasa villain itu kayak one dimensional doang gitu. Sehingga jadi cukup terasa juga ada perbedaan antara Deadpool di bawah Disney ini dengan 2 Deadpool sebelumnya saat masih di bawah Fox. Deadpool 1 dan Deadpool 2 terasa lebih fokus ke cerita Deadpool itu sendiri, ke pengembangannya. Deadpool yang dulu itu kita puas ngakak ngelihat tingkah dia, mulut kasarnya dia gitu. Film cerewet oleh celetukannya yang kemana-mana. Pada film kali ini yang cerewet nambah. Filmnya lebih berisik oleh referensi, oleh nostalgia. Memang ini device yang bagus untuk bikin orang senang, bikin penonton senang. Tapi di waktu yang sama, Deadpool ini terasa jadi lebih jinak. Mungkin make sense karena basically ini kan cerita dia transisi dari antihero berusaha menjadi superhero, ya kan? Don't get me wrong, film ini memang masih tepat menyandarkan aksi dan komedi dari betapa kurang ajarnya si Deadpool. Kayak di sini tuh diperlihatkan dia gunain Eli sebagai shield dari berondongan peluru. Dengan konteks yang sudah ter-build up bahwa dia tuh pengen merebut anjing peliharaan dan pistol milik si Eli tadi. Nah, kreatif dan kocaknya film mungkin agak peningkatan dibanding film kedua. Tapi kiprahnya sebagai film meta itu sendiri terasa lebih jinak, lebih konten sebagai fan service aja gitu. Film Deadpool pertama dijual sebagai film untuk merayakan hari kasih sayang, film romantis kata si Deadpool.
Tapi kemudian kita diberondong oleh hal-hal kurang ajar dan brutal. Kocak banget. Film kedua, Deadpool bilang ini film keluarga. Dan sama, muatan keluarganya ada, kuat, tapi hal-hal liar bukan konsumsi anak-anak juga tak kalah meriah di film itu. Nah, film ketiganya ini kayak cuma punya aksi brutal. Sementara singgungan yang sempat dilontarkan Deadpool terhadap konsep multiverse itu sendiri kurang terasa nendang karena film ini tetap bersandar kepada multiverse juga sebagai fasilitas mereka menciptakan referensi dan nostalgia. Film ini seperti ingin merobohkan konsep multiverse tapi nggak jadi gitu. Sehingga hampir seperti status quo film ini dan karakter-karakternya antara awal dan akhir itu sama-sama aja. Misi filmnya cuma kayak, mari hidupkan kembali Wolverine. Ini kan kinda underwhelmed, mengingat tadinya niat film kan ingin meluaskan jagat sinematik dengan superhero yang lebih ikonik. Nah, nonton ini buatku teringat sama excitednya dulu saat tahun 2000-an nonton wrestling ketika WWE membeli WCW dan ECW. Ngelihat superstar ikonik dari brand-brand tersebut muncul satu persatu dan bergulat di ring WWE, menghasilkan kombinasi pertandingan yang dulu hanya bisa kita bayangkan. Nah, ngelihat Deadpool, Wolverine, dan superhero 2000-an lain di dunia Marvel Avengers, rasanya ya begitu, excited. Story body tripnya juga seru, benar-benar showcasing hal yang membuat Deadpool dan Wolverine itu ikonik. Makin juga mengundang excitement, karena Deadpool dengan konsep metanya memang paling cocok sebagai tempat untuk celetukan, menjambut, dan bikin kisah tentang penggabungan semesta superhero ini. Film ini memang seperti cerdas dengan celetukan dan candaan tersebut, tapi ternyata sampai akhir, nggak ada yang terasa benar-benar sebuah tendangan gitu. Justru kayaknya ini film Deadpool yang paling jinak. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Deadpool and Wolverine. That's all we have for now. Pasangan superhero Marvel mana lagi yang menurut kalian seru kalau dipasangkan atau mungkin diversuskan? Silahkan share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydirtseat di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.